Secara umum, terdapat tiga tipe perusahaan. Yang pertama adalah sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Sole proprietorship atau kepemilikan tunggal merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Mendirikan usaha ini relatif lebih mudah dengan mendirikan usaha sendiri, berarti seorang individu akan lebih mudah untuk berkreasi. Akan tetapi, tipe perusahaan atau sering juga tipe kepemilikan bisnis ini memiliki berbagai keterbatasan, antara lain tanggung jawab pengelolaan, termasuk pemodelan, pembiayaan, dan lain sebagainya harus ditanggung seorang diri. Tipe yang kedua adalah partnership atau persekutuan, yang merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih. Terdapat dua bentuk persekutuan, yaitu general partnership dan yang kedua adalah limited partnership. Dan yang terakhir yaitu corporation. Korporasi atau perusahaan merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang memisahkan tanggung jawab antara pemilik dengan tanggung jawab usaha yang dimiliki, atau sering juga disebut sebagai PT, perseroan terbatas jika di Indonesia. Salah satu karakteristiknya adalah bahwa pemilik atau pemegang saham seringkali tidak memiliki kendali langsung terhadap perusahaan. Selain itu, pada korporasi, para pemegang saham juga dapat dengan mudah memperdagangkan sahamnya. Pada korporasi, kendali langsung atau direct control dan juga kepemilikan dilakukan secara terpisah, karena para direktur dan chief eksekutif memegang kendali langsung atas berbagai kebijakan perusahaan dan juga terkait dengan bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Para pemegang saham akan memilih board of director yang akan memiliki wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Setiap pemegang saham memiliki voting right dan tentunya pemegang saham dengan proporsi terbesar akan memiliki pengaruh paling besar. Sedangkan BOD atau Board of Director nantinya akan membuat berbagai kebijakan mengenai bagaimana perusahaan akan dijalankan, termasuk mengenai strategi kompensasi dalam sebuah perusahaan dan juga melakukan monitoring terkait dengan kinerja perusahaan. Kemudian BOD akan melakukan delegasi berbagai tugas kepada manajemen. Ukuran tim manajemen pada dasarnya akan bervariasi dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, berikut merupakan contoh struktur organisasi di sebuah perusahaan.